Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Januar Purbaya dengan NIM 252130037 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi mikro, yaitu elastisitas permintaan. Jadi konsep ini tuh membantu kita memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan barang atau jasa di sekitar kita. Nah, upaya lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu contohnya nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Karena makanan ini tuh mudah ditemukan di sekitar kampus, karena harganya terjangkau dan punya banyak substitusi seperti mie ayam, bakso, ataupun ayam geprek. Jadi contoh ini tuh relevan untuk menjelaskan teori elastisitas secara nyata. Nah, pada pendahuluan ini, elastisitas permintaan itu konsep dalam ekonomi mikro yang mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika harga barang tersebut itu berubah. Jadi konsep ini tuh penting untuk memahami perilaku konsumen dan strategi produsen dalam menentukan suatu harga. Nah, pada video kali ini, contoh barang yang dianalisis adalah makanan nasi goreng. Mengapa memilih nasi goreng? Yang pertama, itu mudah ditemukan di sekitar kampus. Jadi kita memilih nasi goreng itu karena makanan ini sangat mudah ditemukan di sekitar kampus. Hampir setiap malam ada warung atau pedagang kaki lima yang menjual nasi goreng, sehingga mahasiswa tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Karena ketersediaannya yang tinggi, nasi goreng jadi contoh yang relevan untuk dijelaskan. Lalu yang kedua, banyak substitusi seperti mie ayam, bakso, ayam geprek, dan lain-lain. Nah, selain nasi goreng, itu punya banyak substitusi. Kalau harganya naik, mahasiswa bisa dengan mudah beralih ke mie ayam, bakso, ataupun ayam geprek. Jadi kehadiran banyak alternatif ini membuat permintaan nasi goreng itu lebih elastis, karena konsumen tidak terikat pada satu pilihan saja. Selanjutnya, harga terjangkau dan sering berubah sesuai kondisi pasar. Jadi harga nasi goreng itu juga relatif terjangkau, sekitar belasan ribu rupiah per porsinya. Namun, harga ini tuh bisa berubah-ubah tergantung bahan baku dan kondisi pasar. Misalnya, kalau harga telur atau minyak itu naik, harga nasi goreng itu juga ikut naik. Karena faktor perubahan harga yang sering terjadi ini membuat kita bisa melihat dengan jelas bagaimana konsumen itu bereaksi. Selanjutnya, identifikasi faktor elastisitas. Yang pertama, ada substitusi atau pengganti. Nah, kalau kita lihat, nasi goreng itu punya banyak pengganti. Misalnya, kalau harganya nasi goreng itu naik, mahasiswa bisa langsung pindah ke menu makanan yang lain seperti mie ayam, bakso, ataupun ayam geprek. Jadi orang itu tidak terlalu terikat sama nasi goreng saja karena banyak substitusi yang lain. Jadi permintaan nasi goreng itu jadi elastis. Selanjutnya ada kebutuhan pokok. Nasi goreng juga bukan kebutuhan pokok. Kalau beras atau minyak goreng itu naik, orang tetap beli karena itu kebutuhan sehari-hari. Tapi nasi goreng lebih ke makanan selingan atau pilihan kalau lagi lapar di tengah malam. Jadi kalau harganya naik, mahasiswa itu gampang banget beralih ke menu makanan yang lain. Lalu yang ketiga ada proporsi pendapatan. Harga nasi goreng itu memang kecil dibandingkan pendapatan mahasiswa, cuma belasan ribu saja. Tapi karena mahasiswa biasanya ngatur uang harian, harga segitu itu tetap berpengaruh. Kalau misalnya harga nasi goreng itu naik jadi 18.000, mereka bisa mikir dua kali nih dan akhirnya membeli makanan lain yang lebih murah. Lalu jangka waktu.
Dalam jangka pendek, konsumen sangat cepat bereaksi. Misalnya, malam ini harga nasi goreng itu naik. Lalu besoknya itu mahasiswa itu langsung pindah ke menu makanan yang lain, mencari menu makanan yang lebih murah. Misalnya contohnya mie ayam lah. Nah, jadi responnya itu lebih cepat, tidak perlu waktu lama buat menyesuaikan. Nah, itu juga membuat permintaan nasi goreng itu elastis. Lalu di sini saya akan membahas mengenai kurva permintaan. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang membuat nasi goreng itu elastis, sekarang kita coba prediksi nih nilai elastisitasnya pada gambar kurva. Jadi kita bisa lihat bagaimana perubahan harga itu mempengaruhi jumlah pada permintaan. Nah, misalnya harga nasi goreng yang awalnya 18.000 dengan jumlah permintaan 200 porsi, lalu harga itu turun jadi 15.000. Jumlah permintaan naik jadi 300 porsi. Dari data ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa ketika harga turun, permintaan itu naik cukup besar. Kalau digambar di kurvanya, itu sumbu vertikal menunjukkan harga atau melambangkan simbol X. Sumbu horizontal itu menunjukkan jumlah porsi atau lambangnya itu Y. Nah, kurva permintaan itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Titik A ada di rupiah 18.000 dengan 200 porsi, lalu titik B ada di harga 15.000 dengan 300 porsi. Garis ini tuh menunjukkan bahwa hukum permintaan adalah harga turun, permintaan itu naik. Lalu dengan metode titik tengah, kita menghitung persentase perubahan harga dan jumlah. Hasilnya ED sekitar 2,2 karena nilai lebih dari 1, berarti permintaan nasi goreng itu elastis. Artinya konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga. Nah, kita bisa menyimpulkan jadi dari kurva dan perhitungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa nasi goreng itu termasuk barang elastis. Perubahan harga kecil saja bisa membuat jumlah permintaan itu berubah cukup besar. Nah, selanjutnya ada kurva penawaran. Kalau tadi kita sudah melihat kurva permintaan, sekarang kita masuk nih ke kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Berbeda dengan permintaan yang menurun. Nah, kurva penawaran ini bentuknya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi harga nasi goreng, semakin banyak penjual yang mau menawarkan barangnya. Jadi logika sederhananya itu kalau harga naik, keuntungan lebih besar. Jadi penjual lebih bersemangat menyediakan nasi goreng. Misalnya, pada harga 16.000, penjual hanya sanggup menyediakan 970 porsi. Tetapi ketika harga naik jadi 17.600, jumlah yang ditawarkan itu semakin meningkat menjadi 1.000 porsi. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu di kurva ini, sumbu vertikal menunjukkan harga atau X, sumbu horizontal menunjukkan jumlah porsi atau Y. Nah, titik A ini ada di harga 16.000 dengan 970 porsi. Titik B ada di 17.600 dengan 1.000 porsi. Nah, garis oranye itu naik dari kiri bawah ke kanan atas yang menandakan bahwa bunyi hukum penawaran itu jika harga naik, penawaran itu juga ikut naik. Nah, jadi kurva penawaran nasi goreng ini memperlihatkan bahwa penjual akan menambah jumlah barang yang ditawarkan ketika harga itu naik. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dalam ekonomi.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai perhitungan dengan metode titik tengah. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, setelah kita menjelaskan mengenai kurva permintaan dan penawaran, sekarang kita coba menghitung nilai elastisitasnya dengan metode titik tengah. Metode ini dipakai supaya hasilnya itu lebih akurat karena kita mengambil rata-rata harga dan jumlah sebagai dasar perhitungan. Misalnya, harga nasi goreng yang awalnya rupiah 18.000 dengan jumlah permintaan 200 porsi, lalu harga itu turun jadi 15.000. Nah, jumlah permintaan itu naik jadi 300 porsi. Nah, di sini kita bisa menghitung perubahan harga dan perubahan jumlah. Pertama, kita cari rata-rata harganya terlebih dahulu. Nah, rata-rata harga 18.000 ditambah 15.000, lalu hasilnya dibagi 2, lalu hasilnya ketemu 16.500. Lalu rata-rata jumlah ini itu 200 ditambah 300, lalu hasilnya dibagi 2, ketemunya 250 porsi. Setelah itu kita hitung persentase perubahan harga. Dari selisih 3.000 itu dibagi 16.500, lalu hasilnya itu sekitar 18%-nya. Persentase ini tuh perubahan jumlah. Nah, selisih 100 porsi di 250 hasilnya 40%. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis dan implikasi. Nah, pada analisis dan implikasi ini, jenis elastisnya itu elastis. Faktor utamanya banyak substitusi dan bukan kebutuhan pokok. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita tahu nih, kalau permintaan nasi goreng itu elastis. Artinya konsumen itu sangat responsif terhadap perubahan suatu harga. Kalau harga naik sedikit saja, itu jumlah permintaan itu bisa langsung turun cukup besar. Lalu faktornya kenapa bisa elastis? Karena nasi goreng itu punya banyak substitusi. Nah, kalau harganya naik, seketika itu mahasiswa bisa dengan mudah pindah ke menu makanan yang lain. Contohnya seperti mie ayam, bakso, ataupun ayam geprek. Nah, selain itu, nasi goreng itu bukan hanya kebutuhan pokok. Jadi orang tidak merasa wajib beli makanan itu. Nah, mereka bisa dengan mudah beralih ke makanan menu yang lain. Nah, di sini ada implikasi bagi penjual. Jika harga naik terlalu tinggi, pembeli akan beralih ke menu makanan yang lain. Lalu strategi harga harus disesuaikan agar tetap kompetitif. Lalu ada implikasi bagi pembeli. Konsumen dapat memilih alternatif lain sesuai harga dan selera. Misalnya, kalau nasi goreng itu mahal, tinggal pilih alternatif yang lain yang lebih murah atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi analisis ini tuh menunjukkan bahwa nasi goreng itu termasuk barang elastis. Penjual harus pintar mengatur harga dan pembeli hanya kebebasan memilih. Inilah pentingnya konsep elastisitas permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan bahas mengenai analisis kritis. Analisis kritis ini ada konsep elastisitas yang membantu untuk menjelaskan perilaku pasar. Yang pertama ada barang elastis. Jadi barang elastis itu perubahan harga yang mempengaruhi penjualan pasar. Artinya perubahan harga langsung yang berpengaruh besar ke penjualan. Misalnya, contohnya nasi goreng. Kalau harganya naik sedikit aja, banyak mahasiswa langsung pindah ke menu makanan yang lain. Jadi penjual nasi goreng ini bisa kehilangan banyak pembeli hanya karena harganya itu naik. Yang kedua ada barang inelastis. Barang inelastis itu perubahan harga tidak banyak mempengaruhi penjualan.
Nah, sebaliknya nih, kalau barangnya inelastis, itu perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi penjualan. Contohnya misalnya bensin, mau harganya naik atau turun, orang tetap membeli karena kendaraan itu butuh bahan bakar. Jadi penjual atau pemerintah itu punya ruang lebih besar untuk mengatur harga. Nah, kalau contohnya nasi goreng itu memang termasuk barang elastis. Kenapa? Karena bukan kebutuhan pokok dan punya banyak pengganti. Kalau misalnya harga naik, mahasiswa itu seketika gampang banget beralih ke makanan yang lain. Jadi permintaan nasi goreng itu sangat sensitif terhadap harga. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan nasi goreng itu bersifat elastis. Perubahan harga berpengaruh besar terhadap jumlah pembelian. Konsep elastis ini membantu pemahaman interaksi antara harga, permintaan, dan keputusan ekonomi baik dari sisi konsumen maupun produsen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang teori elastisitas permintaan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.